Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Langit pagi masih lembut membiru ketika Clara turun dari mobil jeep tua yang membawanya menyusuri jalanan berbatu menuju kaki gunung di pedalaman Nusantara. Di hadapannya, bentangan sawah menghijau, kabut tipis menggantung di ujung perbukitan, dan udara segar yang belum tercemar menyambut napas pertamanya di desa itu. Ia menatap lekat-lekat sekeliling, menghirup udara dengan mata tertutup, seolah mengunci kenangan pertama yang begitu damai dan memesona ke dalam pikirannya. Sudah lama Clara memimpikan tempat seperti ini. Bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi karena desiran halus dari kehidupan yang berjalan pelan, tanpa tergesa, dan tanpa kebisingan ambisi. Clara adalah seorang wanita asal Prancis berusia 28 tahun. Seorang pecinta alam sejati yang telah menjelajahi banyak gunung dan hutan di Eropa, bahkan Afrika. Namun hatinya selalu tertarik pada cerita-cerita tentang Indonesia. Seorang temannya yang pernah tinggal di Yogyakarta pernah mengatakan bahwa gunung-gunung di negeri ini bukan hanya tinggi dan angkuh, tetapi juga memiliki jiwa, kisah dan roh yang hidup di balik heningnya pepohonan dan riuhnya suara serangga malam. Desa yang ia datangi terletak di lereng sebuah gunung yang dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan Gunung Lestari. Gunung ini belum menjadi tujuan wisata populer seperti Bromo atau Rinjani. Namun justru itulah yang membuat Clara tertarik. Ia ingin menjelajahi sesuatu yang masih murni, belum tersentuh, dan penuh misteri. Warga setempat menyambutnya dengan ramah. Anak-anak kecil berlari di jalanan tanah sambil tertawa melihat rambut pirangnya yang terurai seperti sinar mentari. Para ibu menyapanya sambil membawa keranjang penuh hasil kebun. Dan seorang pria tua bernama Pak Darto menjadi pemandu lokalnya yang membantu Clara memahami jalur pendakian. Di malam pertama ia menginap di rumah kayu sederhana milik Pak Darto. Clara duduk di beranda sambil memandangi bintang-bintang. Ia merasa tenang. Jauh dari hiruk-pikuk kota, sinyal ponsel yang nyaris tidak ada, dan suara mesin kendaraan yang biasa menghantui telinganya. Di sini, suara jangkrik, desir angin di pepohonan, dan sesekali suara burung hantu yang bersahut-sahutan terasa seperti simfoni alam yang sempurna. "Kamu yakin mau naik sendiri, Mbak Clara?" tanya Pak Darto keesokan harinya saat sarapan. Clara mengangguk sambil tersenyum. "If klimbet hier entog her mountain salon. Tis one fels, kind." Pak Darto tertawa kecil, namun kemudian wajahnya sedikit serius. Di gunung ini, jalurnya tidak sepenuhnya jelas. Kadang cuaca bisa berubah tiba-tiba. Tapi kalau kamu yakin, saya percayakan. Ia hanya meminta Clara membawa peta jalur tradisional yang dibuat warga, serta peluit dan radio kecil untuk darurat. Clara setuju dan berjanji akan turun dalam 2 hari. Maka berangkatlah Clara, menyusuri jalur kecil yang dibuka oleh warga desa untuk keperluan mencari kayu bakar dan herbal. Awalnya, semua terasa sesuai harapan. Hutan tropis yang lebat tapi indah, pohon-pohon tinggi yang menjulang dengan sinar matahari menyelinap masuk melalui celah-celah daun. Clara berjalan dengan langkah ringan, kameranya tergantung di leher, sesekali berhenti untuk mengambil foto bunga liar atau jejak rusa. Ia bahkan menemukan air terjun kecil tersembunyi di balik rimbunan bambu. Di sanalah ia duduk sejenak, membasuh wajah, dan menikmati roti kering yang dibawanya dari desa. Semuanya terasa seperti mimpi yang damai dan sempurna.
Sampai waktu perlahan beranjak sore dan kabut mulai turun pelan-pelan, tanpa peringatan. Kabut itu datang begitu halus, seperti selimut tipis yang turun dari langit. Awalnya, Clara tidak terlalu peduli. Ia sudah sering mendaki gunung dengan kabut. Tapi lambat laun, jarak pandangnya semakin terbatas. Jalur tanah yang tadinya jelas, mulai kabur. Clara mempercepat langkahnya, berharap menemukan penanda jalur. Namun ia tak menemukan apa-apa, hanya pepohonan yang serupa, semak belukar, dan suara burung yang tak lagi terdengar akrab. Ia sadar, ia telah menyimpang. Clara mencoba tetap tenang. Ia menyalakan radio kecil yang diberikan Pak Darto, tapi tidak ada suara. Ia juga mencoba membaca peta. Namun kabut yang terus turun membuatnya sulit melihat jarak dan arah. Langkahnya kini lebih hati-hati. Ia tahu, panik hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Hari mulai gelap. Suara-suara hutan berubah. Tak lagi seperti pagi yang ceria, tapi seperti bisikan lembut yang mengawasi. Clara mencari tempat yang cukup aman untuk bermalam. Di bawah pohon besar, ia membentangkan alas kecil dan menyelubungi diri dengan jaket tebal. Tapi perutnya mulai keroncongan. Ia hanya punya sisa makanan ringan, dan air minumnya tinggal setengah botol. Malam itu dingin. Sangat dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam semua pendakiannya, Clara merasa benar-benar sendirian. Hutan ini bukan hanya sunyi, tapi seperti hidup. Ada bisikan dalam angin, gerak dalam gelap, dan mata yang entah dari mana memperhatikannya. Namun, Clara masih percaya, di balik hutan yang gelap, selalu ada terang. Dan ia tak tahu, bahwa terang itu akan datang dari seorang anak kecil. Seorang yatim piatu yang telah lama tinggal di antara pepohonan, yang diam-diam menjadi penjaga sunyi dari hutan yang ia cintai. Fajar datang dengan enggan. Cahaya matahari hanya samar menembus celah dedaunan, karena kabut masih betah menggantung di antara pepohonan tinggi. Clara membuka matanya perlahan, tubuhnya menggigil karena dingin, dan jaket tipis yang ia kenakan basah oleh embun. Sepanjang malam ia nyaris tak bisa tidur, waspada oleh suara-suara hutan yang asing, dan sesekali terdengar gerakan mencurigakan dari balik semak. Sisa rotinya tinggal remah. Airnya habis. Dan radio kecil pemberian Pak Darto masih tak memberi sinyal. Clara mencoba berdiri, merenggangkan tubuh, lalu melihat sekeliling. Kabut masih tebal. Ia tak tahu di mana matahari berada, dan jalur pendakian pun lenyap entah ke arah mana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pendaki, Clara merasa hilang kendali. Namun, ia memaksa dirinya untuk tidak panik. Langkahnya ia lanjutkan perlahan, menyibak semak, menyentuh batang pohon demi batang pohon, berharap menemukan jejak. Tapi hutan ini seperti menyembunyikan jalannya sendiri. Semuanya terlihat sama, pohon besar, akar melingkar, dan lumut-lumut hijau yang basah. Clara menahan napas saat seekor ular kecil melintas di dekat kakinya, lalu cepat-cepat ia mundur. Tak lama, kakinya tergelincir karena tanah yang licin, dan tubuhnya terjatuh ke semak lebat yang penuh duri. Arg! Jeritnya pelan sambil memegangi lututnya yang tergores. Ia terduduk di sana. Menghela napas panjang. Lututnya berdarah. Namun yang lebih terasa adalah lelah dan bingung yang perlahan menggerogoti semangatnya. Ia tahu bahwa bertahan hidup berarti terus bergerak. Tapi kemana? Arah mata angin pun ia tak bisa tebak lagi. Hari beranjak siang, namun kabut tak sepenuhnya menghilang. Clara berjalan tanpa arah, hanya berdasarkan insting. Ia mulai bicara pada dirinya sendiri, mencoba menghibur, mencoba meyakinkan bahwa akan ada jalan keluar. Tapi jam demi jam berlalu, dan hutan seolah menelan segalanya. Hingga sore datang, dan hujan turun. Rintik-rintik kecil berubah menjadi hujan deras. Clara mencari perlindungan di bawah pohon yang rimbun, memeluk tubuhnya yang kedinginan.
Baju dan celananya basah kuyup. Suara hujan menutupi suara langkah kakinya sendiri. Di saat seperti itu, rasa takut mulai merayap masuk. Ia teringat akan keluarganya di Prancis, sahabatnya di Lyon, dan janji yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri, bahwa ia akan pulang dari setiap perjalanan dengan selamat. Namun sekarang, ia sendiri, di hutan yang entah di mana ujungnya, tanpa makanan, tanpa arah, dan malam akan segera datang kembali. "Help," bisiknya pelan, nyaris tanpa harapan. Dan justru saat harapan itu mulai redup, terdengarlah sesuatu. Sebuah suara, pelan, nyaris tak terdengar di tengah hujan. Clara menoleh. Suara itu seperti desir langkah di atas daun basah. Awalnya ia mengira itu hanya hewan, mungkin rusa atau monyet. Tapi kemudian, dari balik semak-semak lebat, muncul bayangan kecil. Bayangan itu mendekat pelan, hingga Clara bisa melihatnya lebih jelas. Seorang anak laki-laki kurus, dengan rambut hitam kusut dan tubuh kecil yang nyaris tertutup oleh ponto tua berwarna coklat. Anak itu menatap Clara dalam diam. Matanya tajam, namun bukan karena marah, melainkan karena rasa ingin tahu yang dalam. Clara terperanjat. "Oh, my God," bisiknya, antara kaget dan lega. Ia segera berdiri, namun terpincang karena lututnya yang luka. "Hello, do you understand me?" Anak itu diam saja. Lalu, ia melangkah mendekat. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengeluarkan daun lebar dari ransel kecil yang ia bawa, lalu mengikatnya perlahan di luka Clara. Gerakannya cepat dan tenang, seperti sudah terbiasa. Clara tak tahu harus berkata apa. Air matanya nyaris menetes, bukan karena sakit, tapi karena rasa lega yang datang tiba-tiba. Anak itu tidak berbicara, tapi dari caranya bergerak, dari matanya yang tajam namun hangat, Clara merasa ada harapan baru. Setelah mengobati luka Clara, anak itu memberi isyarat dengan tangan, mengajak mengikuti. Clara ragu, tapi kemudian ia mengangguk. Ia tak punya pilihan lain. Dengan langkah tertatih, ia berjalan mengikuti anak misterius itu, melewati akar pohon, menuruni lereng kecil, menyeberangi sungai dangkal, hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang tak pernah ia duga. Sebuah gubuk kecil berdiri di bawah pohon besar, terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap rumbia yang bocor di beberapa sisi. Di sekitar gubuk itu, terdapat taman kecil dengan tanaman herbal, kolam ikan sederhana, dan tumpukan kayu bakar yang tersusun rapi. Tempat itu tak besar, namun terasa hidup dan hangat. Clara berdiri terpaku. Anak itu mempersilakan ia masuk. Di dalam, gubuk itu bersih. Ada tikar pandan, beberapa alat masak sederhana, dan sebuah lentera tua. Anak itu segera menyalakan api di tungku tanah, dan dalam waktu singkat, aroma kayu terbakar mengisi ruangan. Clara duduk diam. Terlalu lelah untuk bertanya, terlalu kagum untuk bicara. Ia hanya bisa menatap anak itu, yang kini tengah memasak sesuatu dari potongan daun dan umbi-umbian. Setelah beberapa saat, semangkuk bubur hangat disodorkan kepadanya. Clara menerima dengan tangan bergetar, mengucapkan "Thank you" berkali-kali. Anak itu tetap diam. Tapi sorot matanya tidak dingin. Ada sesuatu yang menyentuh dalam tatapan bocah itu, seolah ia sudah terbiasa menyelamatkan yang tersesat. "Siapa namamu?" tanya Clara pelan, mencoba berbahasa Indonesia. Anak itu akhirnya menjawab. Pelan, nyaris berbisik. "Raka." Clara tersenyum. Sebuah nama sederhana yang akan ia ingat seumur hidup. Dan di malam itu, saat hujan turun pelan di luar gubuk, Clara tahu bahwa hidupnya baru saja berubah. Ia datang ke gunung ini untuk mencari kedamaian dan keindahan, tapi justru menemukan sebuah cerita baru. Tentang anak kecil yang tinggal sendiri di hutan, tentang kekuatan alam,
dan tentang harapan yang datang dari tempat yang tak pernah diduga. Malam di hutan terasa begitu berbeda dibandingkan malam dimanapun Clara pernah berada. Gubuk kecil tempatnya berteduh bersama Raka hanya diterangi oleh lentera minyak yang redup. Tapi entah mengapa justru terasa lebih hangat daripada hotel bintang 5 yang pernah ia tinggali. Sambil memeluk cangkir bambu berisi air jahe hangat buatan Raka, Clara duduk bersandar di dinding bambu, menatap anak kecil itu yang tengah menambahkan kayu bakar ke dalam tungku. Api membara lembut, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Hujan sudah reda, dan hanya suara rintik terakhir yang masih menetes di luar. Sementara tubuhnya mulai pulih dari kelelahan, benak Clara justru dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya anak ini? Dari mana ia belajar merawat luka? Bagaimana mungkin seorang anak bisa hidup sendiri jauh di dalam hutan? Raka duduk tak jauh darinya, tengah membersihkan akar-akaran sambil sesekali menatap api. Ia pendiam, namun gerak-geriknya cekatan. Meski tubuhnya kurus dan bajunya lusuh, anak itu tampak kuat, seolah hutan telah menjadi rumah dan guru yang membesarkannya sendiri. Raka, Clara memulai, dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Kamu tinggal sendiri. Anak itu menoleh pelan, lalu mengangguk. Tak ada kesedihan di wajahnya, hanya ketenangan yang seperti sudah lama tinggal di matanya. Orang tua? Clara bertanya lagi, dengan suara pelan. Raka menunduk, memeluk lututnya. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab, pelan, seperti mengucap rahasia yang sudah lama terkubur, sudah tidak ada. Clara terdiam. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi mengandung luka yang dalam. Sudah lama? Tanyanya lembut. Raka mengangguk. 3 tahun lalu. Clara menelan ludah. Anak ini, baru 13 tahun sekarang. Itu berarti dia sudah hidup sendiri sejak usia 10 tahun. Ia tak bisa membayangkan seorang bocah di usia segitu harus bertahan di tengah hutan seperti ini. Sendiri, tanpa orang tua, tanpa bantuan, hanya dengan nalurinya dan alam sebagai satu-satunya teman. Bagaimana bisa? Tanya Clara lagi, perlahan, dengan rasa hormat. Raka menatap api. Lalu, suaranya mengalir, nyaris tanpa emosi. Dulu kami tinggal di desa bawah. Papa suka ke hutan, ajak aku juga. Kami cari madu, obat-obatan dari tanaman, kadang bantu warga cari kayu. Mama suka tanam bunga. Tapi waktu itu, desa terbakar. Clara menegang. Ia menatap anak itu, tak ingin menyela. Api datang cepat. Angin besar. Malam hari. Banyak rumah hangus. Papa bantu orang keluar, tapi dia nggak sempat keluar sendiri. Mama juga. Raka menunduk lebih dalam, menggigit bibirnya. Bahunya sedikit gemetar, tapi air matanya tak jatuh. Seolah ia sudah menangis cukup dalam dan lama, hingga tak tersisa. Aku lari ke hutan. Ikuti jalan yang Papa pernah tunjuk. Aku pikir, nanti ada yang cari aku. Tapi, nggak ada yang datang. Mereka pikir aku juga hilang. Clara menutup mulutnya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Sejak saat itu, Raka memilih tinggal di hutan. Gubuk tempat mereka sekarang dulunya adalah pondok singgah ayahnya saat berburu atau mencari madu. Sedikit demi sedikit, Raka memperbaikinya. Ia berburu kecil-kecilan, menanam herbal, mengumpulkan air hujan, dan belajar dari ingatan masa kecilnya bersama ayah. Sesekali, ia turun hingga ke pinggiran desa untuk mencari bahan, tapi selalu sembunyi-sembunyi. Takut orang-orang akan membawanya pergi dari hutan yang kini sudah menjadi dunianya. Kenapa nggak balik ke desa? Tanya Clara pelan. Orang-orang bilang aku aneh, mereka takut. Ada yang bilang aku jadi penunggu hutan. Aku dengar itu waktu mereka lewat sini, dulu-dulu. Raka mengangkat bahu. Tapi di sini, hutan baik.
Alam ajari aku hidup. Aku jaga hutan, hutan jaga aku. Clara tak bisa berkata apa-apa. Di depannya, seorang bocah kecil duduk tenang dengan jiwa yang jauh lebih tua dari usianya. Ia tidak mengeluh, tidak menangis minta tolong, tidak menyalahkan nasib. Ia hanya hidup, dengan damai, di tengah alam, memeluk sunyi dan kesendirian seperti sahabat yang paling setia. Malam itu, mereka tak bicara banyak lagi. Clara tertidur di tikar pandan yang dihamparkan Raka, dengan tubuh yang masih lelah tapi hati yang terasa penuh. Ia merasa telah menemukan sesuatu yang selama ini tak pernah ia temukan dalam perjalanan manapun. Sebuah kisah kehidupan yang diam-diam mengubahnya dari dalam. Dan di balik gelap malam hutan, Clara tahu, ia tidak bisa membiarkan kisah Raka berhenti di sini. Anak itu bukan hanya penyintas. Ia adalah penjaga sunyi yang terlupakan, dan dunia harus tahu bahwa di antara akar-akar pohon dan gemerisik daun, ada anak manusia yang tetap berdiri, sendirian, tapi tak menyerah. Pagi datang dengan cahaya keemasan yang menembus celah dedaunan, menari lembut di lantai bambu gubuk sederhana itu. Clara terbangun dengan rasa asing yang aneh, bukan karena ketakutan, tapi karena kenyamanan yang tak pernah ia bayangkan bisa dirasakan di tengah hutan lebat, di tempat yang tak ada sinyal, listrik, bahkan air mengalir. Ia mengucek matanya, menatap sekeliling. Gubuk itu masih sepi, hanya suara burung-burung kecil dan semilir angin yang menemani. Tikar pandan tempatnya tidur semalam terasa jauh lebih lembut daripada kerasnya tanah yang ia tiduri malam sebelumnya. Tak lama, aroma harum yang samar masuk lewat celah pintu kayu, aroma jahe, daun pandan, dan sedikit asap kayu. Clara perlahan berdiri, lututnya masih sakit namun sudah tak separah kemarin. Ia berjalan keluar gubuk, dan di sana, seperti pagi di rumah sendiri, Raka sudah duduk di depan tungku sederhana yang dibangun dari susunan batu, tengah meniup api yang mengepul. Di atas tungku, sebuah panci logam tua menggantung, dan air di dalamnya mendidih pelan. Clara tersenyum melihat bocah kecil itu. "Selamat pagi," sapanya dengan aksen Indonesia yang masih lucu. Raka menoleh dan mengangguk. Ia menyendok bubur dari panci ke mangkuk bambu, lalu memberikannya pada Clara. Tanpa banyak bicara, ia menyodorkan juga sehelai daun lebar sebagai alas, serta segenggam kelapa parut dan sedikit gula merah di sisi. Clara terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca melihat sederhana namun hangatnya jamuan itu. "Untukku?" tanyanya, meski tahu jawabannya. Raka hanya mengangguk. Clara mengambil sendok kayu kecil yang disiapkan, lalu mencicipi bubur itu. Rasanya bukan seperti restoran bintang 5, bukan juga makanan khas Eropa yang biasa ia santap, tapi hangat, penuh rasa, dan lebih dari semua itu, penuh kasih sayang. "Enak," bisiknya dengan tulus. "Terima kasih, Raka." Raka menunduk sedikit, seperti malu. Tapi Clara bisa melihat senyum kecil di ujung bibirnya. Senyum itu lebih berharga dari semua pemandangan yang pernah ia abadikan. "Ini, daun apa?" tanya Clara sambil menunjuk aroma yang wangi. "Daun salam, daun serai, biar hangat di perut," jawab Raka pelan. "Mama dulu yang ajarin." Clara tertegun. Setiap hari yang ia lalui bersama anak itu, ia merasa semakin kecil. Betapa dunia luar dengan semua kemewahan dan teknologi ternyata tak pernah benar-benar mengajarkan manusia untuk hidup. Tapi Raka, dengan tubuh kecil dan tangan yang sudah kasar karena kerja, mampu menciptakan dunia damai hanya dari daun-daun dan api. Hari itu, mereka duduk bersama di depan gubuk, menikmati sarapan sederhana sambil berbagi cerita. Clara mulai mengeluarkan kamera kecil dari tasnya, menunjukkan pada Raka foto-foto dari perjalanan yang pernah ia lakukan. Gunung di Swiss yang bersalju, hutan pinus di Kanada, padang savana di Kenya, dan kota-kota besar dengan cahaya yang gemerlap. Raka menatap layar kamera dengan mata penuh takjub,
tapi tidak iri. Ia hanya kagum. Lalu menunjuk ke salah satu foto dan berkata, "Ini seperti mimpi." Clara tersenyum. "Kamu pun seperti mimpi bagiku." Raka menoleh. "Kenapa?" "Karena kamu nyata. Tapi seperti dongeng. Di dunia aku, anak seusiamu bermain game, tidur di tempat empuk, marah kalau wifi hilang. Tapi kamu hidup sendiri, menjaga alam, merawat luka orang yang bahkan kamu tidak kenal. Kamu seperti penjaga hutan." Raka tertawa kecil, pelan dan jujur. "Papa bilang, kalau kita sayang hutan, hutan akan sayang kita," katanya. Clara mengangguk, terharu. Lalu tanpa sadar, ia menyentuh dada sendiri, seolah menyadari bahwa hatinya tengah berubah. Ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang belum pernah ia temukan selama hidup berpindah-pindah dari satu gunung ke gunung lain. Bukan sekadar cinta pada alam, tapi cinta pada makhluk kecil yang hidup di dalamnya. Pada keberanian dalam diam. Pada ketulusan yang tanpa suara. Hari itu diisi dengan kegiatan kecil namun berarti. Raka mengajari Clara cara menyaring air dari sungai menggunakan arang dan daun pisang. Ia menunjukkan bagaimana mengenali tanaman yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Clara mencatat, memotret, dan tertawa melihat dirinya yang tak bisa menyalakan api hanya dengan satu percikan seperti Raka lakukan dengan mudah. Bocah itu tampak lincah, bahkan lebih lincah dari banyak orang dewasa. Siangnya, mereka membersihkan kolam kecil tempat Raka memelihara beberapa ikan lele dan gabus. Clara berkotor-kotor tanpa peduli. Baginya, lumpur hari ini terasa lebih bermakna daripada sepatu hiking mahal yang dipamerkan para influencer alam. Di sini, semua terasa nyata. Tak ada penonton. Tak ada pencitraan. Hanya dua manusia, yang satu berasal dari belahan dunia yang jauh, dan satu lagi hidup dari akar bumi yang sederhana. Menjelang sore, Raka duduk di bawah pohon besar, memandangi langit yang perlahan menguning. Clara duduk di sebelahnya, bersandar pada batang kayu besar yang kokoh. "Kalau kamu bisa kemana saja, mau kemana?" tanya Clara sambil menatap langit. Raka terdiam sejenak. Lalu menjawab, "Aku nggak tahu. Aku belum pernah keluar dari hutan." Clara menoleh, menatap wajah bocah itu. "Kalau kamu bisa, mau nggak?" Raka menggeleng. "Aku takut. Dunia di luar, besar. Bising. Cepat. Aku nggak bisa ikut larinya." Clara memahami. Dunia luar memang tak selalu ramah. Dan bagi anak yang tumbuh dengan sunyi dan keseimbangan, kehidupan modern bisa terasa menakutkan. Tapi dalam hati, Clara berjanji, suatu saat, dunia harus mengenal Raka. Bukan untuk mengubahnya, tapi untuk belajar darinya. Dari hidupnya yang sederhana namun penuh makna. Dari ketenangan dalam kesepian. Dan dari tangan kecil yang mampu menyelamatkan nyawa dengan bubur hangat dan senyum diam. Malam itu, ketika Clara kembali berbaring di tikar pandan, tubuhnya lelah namun jiwanya damai. Ia memejamkan mata sambil menggenggam sehelai daun kering yang diberikan Raka. Katanya, daun itu bisa membawa mimpi indah. Dan benar saja. Malam itu, dalam tidurnya, Clara bermimpi. Ia bermimpi berjalan bersama Raka, menembus hutan yang luas, dan di kejauhan, terlihat cahaya terang yang menuntun mereka. Bukan dari kota besar, tapi dari harapan kecil di balik kesunyian. Hujan turun pelan malam itu, seperti irama hati yang pelan-pelan terbuka. Di dalam gubuk sederhana yang dibangun dari kayu tua dan bambu kering, nyala api di tungku kecil masih menari dengan tenang. Clara dan Raka duduk berdampingan di dekat api, memanaskan air jahe sambil membiarkan hujan menyanyikan lagu sunyinya di atas atap rumbia. Clara menatap wajah Raka dalam diam. Bocah itu tengah memandangi api, tapi tatapannya tidak tertuju pada kobaran merah itu.
seperti sedang memandang masa lalu yang jauh, sesuatu yang tak bisa disentuh tapi masih hangat membekas di hati. Raka, Clara membuka suara pelan, menggunakan bahasa Indonesia seadanya. Boleh aku tahu cerita kamu? Waktu sebelum tinggal di sini. Raka diam beberapa detik. Hanya suara hujan dan sesekali suara tonggeret yang terdengar di antara mereka. Tapi kali ini, bocah itu tidak menghindar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita, pelan, tapi mantap, seperti aliran sungai yang sudah tak bisa dibendung. Dulu, aku tinggal di desa. Namanya Desa Ngalasari, katanya. Papa pemburu, kadang bantu orang bawa hasil hutan. Mama suka tanam bunga, jual di pasar. Rumah kami kecil, tapi banyak tawa. Clara mendengarkan tanpa menyela. Raka melanjutkan. Satu malam, waktu musim kemarau panjang, angin dari gunung besar. Ada dapur orang terbakar, merembet ke rumah lain. Api cepat sekali. Orang-orang panik. Papa bangunin aku, suruh lari duluan. Dia kembali bantu tetangga. Mama juga bantu angkut anak kecil keluar. Clara menggenggam ujung tikarnya. Ia bisa membayangkan malam itu. Kobaran api, teriakan, dan kepanikan di desa kecil yang terbakar dalam gelap. Aku lari ke hutan. Ikuti jejak yang papa sering tunjuk kalau lagi ngajarin jalan. Aku tunggu semalaman. Besoknya aku balik ke desa, tapi semua sudah abu. Banyak orang luka. Papa dan mama nggak kembali. Suara Raka mulai bergetar, tapi ia menatap Clara dengan mata yang tegar. Aku duduk di pinggir hutan 2 hari, nggak tahu harus kemana. Tapi nggak ada yang cari. Mungkin mereka pikir aku juga habis terbakar. Clara menunduk. Air matanya mengalir diam-diam. Bukan hanya karena sedih, tapi karena takjub. Seorang anak kecil, usia 10 tahun, menghadapi dunia sendirian dan memilih untuk bertahan, bukan dengan marah, bukan dengan menyerah, tapi dengan berdamai bersama hutan. Aku balik ke gubuk ini, tempat papa dulu simpan alat-alat. Aku ingat dia bilang, kalau hutan kamu jaga, dia nggak akan ninggalin kamu. Jadi aku tinggal di sini. Tanam lagi tanaman mama. Rawat jalan setapak. Jaga tempat ini, seperti mereka masih ada. Clara menatap bocah itu, lalu menggenggam tangan kecilnya. Raka, kamu luar biasa, bisiknya lirih. Kamu lebih kuat dari orang dewasa manapun yang aku kenal. Raka tak menjawab. Ia hanya menatap api, lalu menoleh pada Clara, kali ini dengan pandangan yang lebih terbuka. Kadang aku rindu mama, katanya lirih. Tapi kalau aku jaga bunga, jagain pohon yang papa pernah tanam, rasanya mereka masih di sini. Clara mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar mengerti makna berumah, bukan tempat, bukan bangunan, tapi rasa. Rasa yang tetap tinggal meskipun orang yang dicintai telah pergi. Dan Raka telah menciptakan rumah itu, dari kenangan, dari alam, dan dari kekuatan hati. Di luar, hujan mulai reda. Clara melangkah keluar gubuk dan berdiri di bawah pohon besar. Dari situ ia bisa melihat langit yang mulai terbuka. Bintang-bintang kembali berkilau di antara awan yang tersisa. Di tengah gelapnya hutan, justru langit malam tampak paling terang. Ia menoleh ke arah gubuk, melihat Raka tengah membereskan kayu bakar. Anak itu bukan hanya penyintas, tapi penjaga. Seorang anak kecil yang oleh dunia mungkin dianggap hilang, tapi sesungguhnya telah menemukan cahaya dalam kegelapan. Dan saat itu, Clara berjanji dalam hati. Ia tidak akan membiarkan dunia melupakan Raka. Ia tidak akan kembali ke negaranya tanpa membawa sesuatu untuk anak itu. Kisah Raka harus didengar. Hidupnya harus dikenang. Dan kebaikannya harus mendapat balas yang setimpal. Bukan karena Raka meminta, tapi karena dunia terlalu sering melupakan mereka yang diam-diam menjaga bumi.
Malam itu, saat Clara kembali tidur di atas tikar pandan, ia menatap langit-langit daun sambil mengucap doa dalam hati. Untuk Raka, untuk kedua orang tuanya, dan untuk semua anak yang bertahan tanpa suara. Anak-anak yang hidup dalam sunyi, tapi bersinar dalam gelap. Pagi menjelang dengan tenang. Cahaya matahari menerobos sela-sela dedaunan tinggi dan membentuk garis-garis emas di atas tanah hutan yang masih basah oleh hujan semalam. Clara terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di depan gubuk, memandangi embun yang menggantung di ujung dedaunan. Sementara suara burung berkicau menjadi melodi alam yang menyambut hari baru. Tak lama, Raka muncul membawa seikat daun dan beberapa batang akar dari dalam hutan. Wajahnya cerah, kakinya telanjang, dan tubuhnya basah oleh embun. Ini buat luka kaki kamu, katanya sambil menyodorkan daun berwarna hijau tua yang dilumat halus. Ini daun lampeni. Bisa bantu luka cepat kering. Clara tertegun. Bocah ini, yang tak pernah menginjakkan kaki di sekolah, memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang alam. Ia menerima ramuan itu. Dan sambil memoleskan ke kakinya, ia menatap Raka penuh kekaguman. Selama beberapa hari berikutnya, Clara tinggal di gubuk bersama Raka. Ia belajar lebih banyak dari bocah itu dibandingkan apa yang pernah ia pelajari dalam kelas atau buku. Di hari kedua, Raka mengajarinya cara menyaring air dari daun lebar dan arang tempurung kelapa. Kalau kamu haus dan nggak ada air bersih, ini bisa bantu, kata Raka sambil memperagakan prosesnya dengan telaten. Clara mencoba mengikuti, dan meski tangannya sempat tergelincir, Raka tidak menertawakannya. Ia hanya tertawa kecil dan membimbingnya lagi dengan sabar. Hari berikutnya, Clara diajak menjelajahi lebih dalam ke hutan. Raka menunjukkan tanaman yang bisa dimakan, jamur yang aman, dan tumbuhan yang bisa jadi obat. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di pinggir sungai kecil. Di sanalah, Raka mengambil sejenis lumut hijau dan berkata, "Kalau kamu demam, rendam ini di air panas. Lalu minum airnya. Pahit, tapi ampuh." Clara hanya mengangguk kagum. Ia mencatat semua di buku kecilnya, tapi lebih dari itu, ia mulai memahami bahwa hutan bukan hanya tempat bertahan hidup bagi Raka. Ini adalah rumah, guru, dan temannya. Namun, pelajaran terbesar datang bukan dari hal-hal teknis, tapi dari sikap Raka terhadap hidup. Setiap kali Clara merasa takut atau panik, Raka selalu menjawab dengan ketenangan. Saat angin besar bertiup dan dedaunan bergesek-gesek seperti bisikan aneh, Clara merasa gelisah. Tapi Raka hanya berkata, "Itu suara hutan sedang bicara. Kalau kita tenang, dia juga tenang." Clara belajar menenangkan pikirannya, menyesuaikan napas dengan ritme hutan. Ia belajar bahwa bukan hanya tubuh yang perlu bertahan, tapi hati dan pikiran juga. Raka tidak pernah mengeluh. Padahal ia tinggal di tempat sederhana, makan seadanya, dan hidup tanpa listrik atau alat modern. Tapi setiap pagi ia tersenyum, menyapa burung-burung yang lewat, menyiram tanaman ibunya yang dulu, dan menatap hutan dengan mata penuh cinta. Suatu malam, saat mereka duduk di depan api unggun, Clara berkata dengan suara lirih, "Aku datang ke Indonesia untuk menikmati alam, tapi aku tidak menyangka akan belajar hidup dari seorang anak kecil." Raka tertawa kecil. "Aku nggak ngajarin apa-apa, Kak Clara. Aku cuma hidup aja seperti yang Papa ajarin dulu." "Tapi kamu menginspirasi," ujar Clara. "Banyak orang dewasa di luar sana, termasuk aku yang tidak bisa sekuat kamu. Tidak bisa setabah kamu." Raka menoleh dan berkata sesuatu yang membuat Clara terdiam lama. "Kalau kita nggak punya apa-apa, satu-satunya yang bisa kita kasih ke dunia adalah hati kita. Jadi aku coba rawat hutan ini, biar yang lain bisa lihat bahwa walau aku kecil dan sendiri, aku bisa jaga sesuatu yang penting." Clara menunduk, menahan air mata. Kata-kata itu sederhana,
tapi menembus jantungnya. Di dunia tempat orang-orang mengejar kekayaan, popularitas, dan kenyamanan, ada anak kecil di sudut hutan yang hanya ingin menjaga pohon-pohon agar tetap berdiri. Esok harinya, Clara diajak Raka membantu menanam kembali bibit pohon kemiri yang dulu ditanam ayahnya. Saat Clara menancapkan bibit itu ke tanah, ia merasa seperti ikut mewarisi harapan orang tua Raka. Ia mencium tanah, merasa bersyukur, merasa terhubung. Dan pada hari itu juga, Clara menemukan bahwa luka di kakinya telah kering sempurna. Tapi yang lebih penting, luka di dalam hatinya yang selama ini kosong karena dunia modern yang kaku, perlahan mulai sembuh oleh kasih tulus dari bocah hutan bernama Raka. Hari-hari berlalu, dan Clara semakin tak ingin cepat pergi. Setiap pagi terasa berarti, setiap percakapan seperti meditasi, dan setiap tawa Raka seperti sinar di tengah gelapnya dunia. Clara tak hanya belajar bertahan hidup di hutan, tapi belajar hidup yang sebenarnya. Hidup dengan hati, dengan kepedulian, dan dengan keberanian menjaga yang baik meski sendirian. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus kembali ke dunia luar. Tapi sebelum itu, ia ingin mengukir sesuatu. Ia ingin menjadikan Raka bukan sekadar kenangan manis dalam hidupnya, tapi tonggak awal untuk sesuatu yang lebih besar. Dan malam itu, saat mereka duduk di depan api unggun seperti biasa, Clara berkata, "Raka, suatu hari, aku akan kembali. Tapi saat aku kembali, aku takkan datang sendiri." Raka menoleh, heran. "Maksud Kak Clara?" Clara tersenyum. "Aku akan bawa dunia ke tempat ini. Biar mereka lihat bahwa di sudut bumi yang jauh ini, ada anak luar biasa yang telah menjaga hutan sendirian. Aku ingin mereka belajar darimu, seperti aku belajar hari ini." Raka terdiam, lalu tersenyum kecil. "Asal jangan bawa orang yang suka buang sampah di sungai," katanya polos. Clara tertawa pelan. Dan malam itu ditutup dengan cerita dan tawa, di bawah langit yang bertabur bintang, dan hati yang telah saling menyentuh dalam ketulusan yang murni. Hari itu, embun menggantung lebih berat dari biasanya. Udara di sekitar hutan terasa lebih lembab, seolah-olah alam ikut merasakan apa yang tengah bergemuruh dalam hati Clara. Ia berdiri di tepi sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Seakan setiap tetesnya membawa potongan kenangan yang telah tercipta bersama Raka selama beberapa hari terakhir. Sudah hampir 2 minggu sejak Clara tersesat dan diselamatkan bocah kecil itu. Dalam kurun waktu yang singkat, hubungan mereka tumbuh bukan hanya sebagai penolong dan orang yang ditolong, tapi jauh lebih dari itu. Sebagai sahabat, bahkan seperti adik dan kakak yang saling menggenggam luka hidup masing-masing dan menyembuhkannya perlahan. Namun, pagi itu, Clara tahu, waktunya hampir habis. Dengan bantuan peta yang sempat ia rekam di GPS sebelum kehilangan sinyal, serta beberapa petunjuk arah dari Raka, Clara mulai menyusun rencana untuk kembali ke jalur pendakian utama. Jaraknya hanya sekitar 2 hari perjalanan kaki, namun yang berat bukanlah langkah, melainkan hati yang harus pergi. "Raka," Clara membuka percakapan dengan hati-hati saat mereka duduk berdua di bawah pohon beringin tua. "Kak Clara harus pergi besok." Anak itu tak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, ke arah pepohonan yang menjulang, seperti sedang mencari jawaban dari hutan. "Aku harus kembali. Ada orang-orang yang mencariku. Dan, aku ingin dunia tahu tentang kamu. Tentang tempat ini," lanjut Clara pelan. Baru beberapa menit kemudian, Raka berkata lirih, "Aku tahu, Kak. Hutan ini bukan tempat tinggal orang luar. Hanya aku yang betah tinggal di sini sendirian." Kalimat itu terasa seperti tusukan halus di dada Clara. "Aku bukan orang luar, Raka," katanya sambil menatap mata bocah itu. "Kamu telah membuat tempat ini seperti rumah. Dan rumah selalu ada di hati." Raka mencoba tersenyum, tapi air matanya diam-diam mengalir.
Dulu aku juga pernah janji sama ibu, kalau aku akan jaga semuanya sendirian. Tapi, kadang aku takut, Kak. Takut kalau nanti aku benar-benar sendirian. Clara memeluk Raka erat. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Aku janji. Aku akan kembali. Dan aku akan bawa sesuatu yang bisa membuat hidupmu berubah. Malam itu, mereka duduk lebih lama di depan api unggun. Clara menceritakan kehidupannya di Eropa, tentang ibunya yang suka membuat roti, tentang kampus tempat ia belajar lingkungan, dan tentang impian kecilnya dulu, ingin menjadi pahlawan alam. Tapi ternyata, pahlawan sesungguhnya justru ditemukannya di tengah hutan Kalimantan, dalam wujud bocah kecil yang hidup sendirian, namun punya hati sebesar rimba. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Clara memberikan sebuah kalung kecil kepada Raka. Di dalam liontin itu ada foto kecil keluarganya, ibunya, ayahnya, dan dirinya sewaktu kecil. Aku ingin kamu simpan ini. Kalau kamu merasa sendirian, lihat foto ini. Ingat kalau ada yang anggap kamu keluarga. Raka memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, anak itu menangis sesenggukan di pelukan seseorang. Tangis yang mungkin telah tertahan sejak ibunya meninggal. Sejak ia mengubur semua rasa takut dan kesedihannya dalam-dalam agar bisa bertahan. Jangan lama-lama ya, Kak Clara, gumamnya sambil menahan napas. Nanti aku nungguin di batu besar itu. Tempat biasa aku lihat matahari sore. Clara hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu berbalik dan mulai berjalan meninggalkan gubuk kecil yang telah menjadi tempat ia belajar tentang arti hidup sebenarnya. Langkah-langkah ia berat. Setiap derap di tanah terasa seperti meninggalkan sebagian hatinya di sana. Tapi ia tahu, perpisahan ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. 2 hari kemudian, Clara ditemukan oleh tim SAR yang telah mencari selama hampir 2 minggu. Ia disambut dengan pelukan haru, campur kebingungan dan keheranan dari para pendaki dan petugas karena kondisi fisiknya cukup baik, bahkan lebih sehat dari sebelum ia tersesat. Aku selamat, karena seorang anak kecil bernama Raka. Jawabnya tegas kepada semua orang yang bertanya. Sejak saat itu, Clara tidak tinggal diam. Ia kembali ke negaranya dan mulai menulis, berbicara di berbagai forum, dan menyampaikan satu pesan penting, bahwa dunia perlu melihat dan membantu anak-anak seperti Raka, penjaga bumi yang sering dilupakan. Namun, saat Clara mulai membangun gerakan internasional kecil untuk membantu pelestarian hutan dan mendukung anak-anak lokal seperti Raka, kabar mengejutkan datang dari penduduk lokal di desa terdekat. Gubuk Raka terbakar, ujar salah satu pendaki yang sempat menyusuri kembali jalur itu. Kami temukan bekas-bekas kebakaran. Tapi, tidak ada jejak Raka. Clara terdiam. Dunia seakan runtuh sesaat. Ia segera terbang kembali ke Indonesia, menyusuri hutan dengan bantuan beberapa relawan dan penduduk. Ia mencari di batu besar tempat Raka biasa duduk. Tapi hanya ada bayangan senja dan keheningan yang menjawab. Tak ada Raka. Hanya ada liontin yang pernah ia berikan, tergantung di dahan pohon, seolah sengaja ditinggalkan. Air mata Clara jatuh. Ia peluk liontin itu, berharap bisa bertemu Raka kembali. Tapi di balik kesedihan itu, ia tahu, sesuatu telah berubah. Mungkin ini bukan akhir dari Raka. Mungkin ini adalah bentuk pengorbanannya. Atau mungkin, Raka sedang memberi pelajaran terakhir. Bahwa penjaga hutan sejati tidak selalu harus terlihat. Ia hadir dalam dedaunan yang tumbuh, dalam mata air yang tetap mengalir, dalam suara burung yang tetap berkicau. Dan Clara telah membawa semangat Raka ke dunia luar. Mentari pagi mulai menyembul dari balik pucuk-pucuk pepohonan ketika Clara dan Raka melangkah bersama menuruni lereng hutan yang basah oleh embun. Suara ranting dan dedaunan yang terinjak menjadi irama perpisahan mereka. Selama beberapa hari terakhir,
Mereka tak hanya saling menyelamatkan, tetapi juga saling menguatkan. Kini, saatnya Clara kembali ke dunia luar, ke kota, ke kehidupannya di Eropa. Tapi hatinya tertinggal di hutan, di gubuk kecil tempat Raka tinggal sebatang kara. Clara sempat menawarkan agar Raka ikut turun ke desa, namun Raka menolak dengan tenang. "Aku nggak siap, Kak Clara," katanya pelan. "Belum sekarang. Tapi nanti, kalau Kak Clara datang lagi, mungkin aku sudah siap ikut melihat dunia Kakak." Sepanjang perjalanan turun, tak banyak kata yang keluar dari mulut mereka. Sesekali mereka bertukar pandang, lalu tertawa kecil mengingat kejadian-kejadian konyol yang pernah mereka lalui. Mulai dari Clara yang hampir terjebak di rawa hingga malam ketika mereka menangkap ikan bersama dan membakarnya di api unggun. Di batas hutan, saat mereka mulai mendekati jalur pendakian utama, suara teriakan dan langkah kaki tergesa menggema dari kejauhan. "Clara!" Tiba-tiba rombongan pencari dari tim SAR dan beberapa pendaki berlari ke arah mereka. Clara hanya berdiri terpaku sejenak sebelum akhirnya dipeluk erat oleh salah satu anggota tim. Beberapa menangis lega, yang lain memotret dan mencatat. "Kami mencarimu selama 2 minggu. Kami pikir, kamu..." Suara mereka tercekat. Clara menatap Raka, bocah yang berdiri di baliknya, tenang dan penuh penerimaan. "Aku diselamatkan oleh dia," katanya sambil menunjuk. "Namanya Raka. Tanpa dia, mungkin aku sudah tidak ada." Raka hanya mengangguk kecil dan tersenyum. Tak lama kemudian, ia mundur perlahan dan berdiri di bawah pohon besar. Clara tahu, saat itu telah tiba. Dengan langkah berat, ia mendekati Raka, lalu memeluknya erat, seerat mungkin, seperti tak ingin berpisah. "Terima kasih, Raka," bisiknya. "Kamu sudah selamatkan hidupku, dan, lebih dari itu, kamu menyelamatkan hatiku." Raka menatap mata Clara. "Jangan lupakan aku, ya." Clara menggeleng cepat. "Tak mungkin." Sebelum Raka berbalik dan masuk ke balik rimbunnya hutan, Clara berjanji, "Aku akan kembali. Aku janji." Dan saat tubuh kecil itu hilang di balik semak, Clara berdiri terdiam, membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Ia tahu, dunia yang ia tinggali dan dunia Raka berbeda. Tapi hatinya, kini tertambat kuat pada anak hutan yang telah mengubah hidupnya. Hari itu, Clara dibawa kembali ke kota dengan segala kegaduhan media dan rasa penasaran publik. Namun di balik keramaian itu, pikirannya tetap tinggal di hutan, di antara bisikan daun dan suara tawa bocah kecil yang berani menghadapi dunia sendirian. Hatinya tahu, kisah ini belum berakhir. Ia akan kembali, bukan sekadar sebagai Clara si pendaki, tapi sebagai seseorang yang membawa harapan baru. Sekembalinya Clara ke Eropa, hidupnya tampak kembali normal di mata dunia luar. Ia kembali ke apartemennya di Zurich, kembali menghadiri seminar tentang lingkungan, dan kembali menulis jurnal-jurnal penelitian tentang perubahan iklim. Namun di dalam hatinya, semuanya sudah tidak lagi terasa sama. Ada sesuatu yang tertinggal di hutan Indonesia. Bukan hanya kenangan, tapi sebuah panggilan. Semacam ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap malam, saat Clara menatap keluar jendela melihat salju turun perlahan, ia membayangkan wajah Raka yang menatap langit dari balik pohon jati tua. Bocah kecil itu, yang hidup sendirian namun tetap bisa memberi kasih sayang. Yang tidak punya apa-apa, tapi mampu memberi segalanya. Clara sadar, ia tidak bisa diam saja. Ia harus melakukan sesuatu. Pada suatu malam yang sunyi, ia membuka laptopnya dan mulai mengetik sebuah proposal inisiatif sosial bertajuk Forest a Future. Sebuah gerakan global untuk melindungi hutan dan merawat anak-anak korban bencana di kawasan pedalaman Indonesia. Clara tahu perjuangan itu tak akan mudah, tapi ia percaya bahwa langkah kecil bisa mengguncang dunia jika dijalani dengan hati yang besar.
Clara memulai dari lingkaran terkecilnya, teman-teman sesama aktivis, rekan-rekan dari organisasi lingkungan, dan komunitas internasional. Ia mengadakan sesi presentasi, membagikan kisahnya tentang tersesat di hutan, lalu diselamatkan oleh anak yatim piatu bernama Raka. Ia menunjukkan foto-foto Raka yang sempat ia abadikan diam-diam. Sosok polos dengan tatapan tajam dan hati selembut embun. Awalnya tak banyak yang menanggapi. Beberapa menyarankan agar Clara lebih fokus pada program lingkungan saja. Tak perlu melibatkan urusan anak-anak atau cerita emosional. Namun Clara menolak saran itu dengan tegas. Karena satu anak bernama Raka, aku tidak mati di hutan itu. Karena dia pula aku tahu bahwa alam dan kemanusiaan tak bisa dipisahkan. Perlahan, dukungan mulai berdatangan. Media mulai tertarik meliput kisahnya. Sebuah stasiun televisi dokumenter dari Jerman menawarkan untuk membuat film pendek tentang perjalanan Clara. Sebuah yayasan anak dari Kanada menyumbangkan dana awal. Seorang pengusaha teknologi dari Swedia bahkan menyatakan minat untuk bekerja sama membangun sarana pendidikan di pedalaman. Clara kemudian membuat situs resmi gerakannya, dengan slogan, Protect the Forest, Empower the Forgotten. Dalam waktu beberapa bulan, ratusan sukarelawan dari berbagai negara bergabung. Mereka datang dari latar belakang yang beragam, pendidik, ahli lingkungan, arsitek hijau, perawat, bahkan mahasiswa yang hanya ingin ikut menyumbangkan tenaganya. Namun perjuangan tidak selalu mulus. Beberapa pejabat di Indonesia bersikap skeptis terhadap niat Clara. Mereka ragu akan kejujurannya. Mengira itu hanya kampanye barat yang hendak menanamkan pengaruh. Tapi Clara tidak gentar. Ia mengurus semua perizinan dengan sabar, berkonsultasi dengan pemerintah daerah, bahkan belajar bahasa Indonesia lebih intensif agar bisa berkomunikasi langsung tanpa penerjemah. Suatu hari, dalam sebuah konferensi global tentang konservasi tropis di London, Clara berdiri di podium dan mengangkat foto Raka. Bocah ini tidak tahu apa itu konferensi. Tapi dialah alasan kenapa saya berdiri di sini hari ini, katanya dengan suara bergetar. Kalau anak kecil bisa menyelamatkan saya tanpa meminta imbalan, bukankah kita, orang-orang dewasa yang punya segalanya, juga bisa melakukan sesuatu untuknya? Tepuk tangan bergemuruh. Dan saat itu juga, Clara tahu, langkah kecilnya mulai mengguncang dunia. Ia tak hanya bergerak untuk membalas kebaikan Raka, tetapi untuk membela banyak anak-anak lain yang hidup dalam bayang-bayang hutan, yang terlupakan oleh dunia, tapi memiliki cahaya dalam dirinya yang layak dilihat dan didukung. Dan meski ribuan kilometer jauhnya dari hutan tempat Raka tinggal, Clara tahu bahwa ia sedang menyiapkan jalan untuk kembali. Bukan sebagai seorang pendaki yang tersesat, tapi sebagai pembawa harapan. Ia akan menepati janjinya, kembali, membawa dunia bersamanya. 3 tahun telah berlalu sejak Clara memulai gerakan Forest a Future. Dunia telah berubah banyak, dan begitu pula Clara. Dari seorang peneliti yang dulu gemar menyendiri dan mengamati alam lewat data dan teori, kini ia menjadi pemimpin gerakan sosial yang melibatkan ribuan jiwa dari berbagai negara. Pada hari yang cerah di bulan Juni, Clara dan tim internasionalnya akhirnya mendarat di Jakarta. Bersamanya, ada puluhan relawan dari Eropa dan Asia, satu tim dokumenter dari Swiss, arsitek lingkungan, pendidik alam, dan perwakilan organisasi kemanusiaan. Mereka tak datang dengan tangan kosong. Clara membawa dana besar dari hasil donasi dan sponsor, serta cetak biru pembangunan sekolah alam yang telah ia rancang sendiri. Namun hati Clara tak tenang sepenuhnya. Sudah 3 tahun ia tak melihat Raka. Tak pernah ada surat atau pesan, karena Raka memang tidak memiliki akses ke teknologi atau jaringan komunikasi. Satu-satunya petunjuk Clara adalah lokasi GPS tempat ia dulu ditemukan, yang ia simpan diam-diam sebagai koordinat harapan. Perjalanan ke hutan itu bukan hal mudah. Mereka harus melewati jalan tanah yang rusak,
menyeberangi sungai dengan perahu kecil, dan melintasi hutan selama berjam-jam. Clara mengenakan kembali pakaian lapangannya, topi lebar, celana kargo, dan sepatu gunung. Tapi kali ini ia tidak datang untuk bertahan hidup. Ia datang membawa hidup baru untuk mereka yang selama ini tak terlihat. Ketika mereka tiba di area yang dulu menjadi tempat Clara tersesat, semuanya terasa asing tapi akrab. Rerimbunan pepohonan masih lebat, sungai masih mengalir jernih, dan udara tetap membawa bau tanah basah yang menenangkan. Tapi Raka tidak tampak di manapun. Clara berdiri di tengah hutan, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. "Aku kembali, Raka," bisiknya, nyaris tak terdengar oleh siapapun. Selama beberapa hari, tim Clara mendirikan kamp sementara. Mereka memulai pemetaan lahan untuk pembangunan sekolah alam dan tempat perlindungan bagi anak-anak. Clara memberi nama proyek itu Rumah Rimba Raka. Saat peresmian proyek kecil itu diumumkan kepada masyarakat sekitar dan pemerintah setempat, banyak yang terharu membaca papan besar yang ditancapkan di depan area utama pembangunan. Tulisannya sederhana. Rumah Rimba Raka, tempat anak-anak alam tumbuh dengan kasih dan pengetahuan. Didirikan untuk mengenang dan melanjutkan kebaikan seorang anak hutan bernama Raka, yang mengajarkan bahwa kasih sayang bisa menyelamatkan dunia. Clara tak bisa menahan air matanya saat semua mata menatap papan itu. Beberapa anak dari desa-desa sekitar datang penasaran, dan orang tua mereka pun bertanya-tanya, "Siapa Raka? Siapa anak hutan yang namanya akan diabadikan di sana?" Meski begitu, Clara tetap belum menemukan Raka. Namun, pekerjaannya terus berjalan. Bangunan dari kayu-kayu ramah lingkungan mulai berdiri. Kelas terbuka dibangun di bawah pohon-pohon besar, lengkap dengan perpustakaan mini yang diisi buku-buku dari berbagai bahasa. Klinik kecil pun ikut dibangun. Para relawan mengajar anak-anak lokal cara membaca, menulis, bercocok tanam, serta menjaga lingkungan. Clara sendiri setiap malam menginap di tenda yang ia tempatkan di tepi sungai yang dulu menyelamatkannya. Di sanalah ia selalu memandangi langit, berharap satu malam nanti, wajah kecil itu akan muncul dari balik bayangan pohon. Suatu malam, saat bulan nyaris bulat sempurna, Clara duduk sendiri di pinggir sungai, mengenang masa lalu. Air matanya jatuh pelan. Ia mulai merasa takut bahwa Raka sudah pergi, atau lebih buruk, telah tiada. Namun saat ia menoleh, ia melihat seberkas cahaya kecil dari arah seberang sungai. Senter kecil, bergerak perlahan, menyusuri pinggiran hutan. Clara berdiri, menahan napas. Jantungnya berdegup keras. Dan di bawah cahaya bulan, muncul sosok remaja laki-laki, dengan rambut acak-acakan dan tas anyaman di punggung. Wajah itu, lebih tinggi, lebih dewasa, tapi mata dan senyum itu masih sama. Clara menutup mulutnya. Air mata tak bisa dibendung lagi. Meski itu akan menjadi momen besar di episode berikutnya, satu hal pasti, Clara akhirnya menemukan rumahnya kembali. Bukan di bangunan beton Eropa, tapi di sebuah sudut hutan yang penuh ketulusan dan harapan. Clara berdiri terpaku di tepian sungai, tak percaya pada apa yang ia lihat. Sinar bulan membasuh sosok remaja itu, menyoroti wajah yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Wajah polos dan penuh ketulusan dari anak hutan bernama Raka. Tapi kini, Raka telah berubah. Bukan lagi anak kurus dengan pakaian compang-camping, melainkan seorang pemuda tangguh, dengan sorot mata bijak yang tak biasa dimiliki remaja seusianya. Raka menghentikan langkahnya di seberang sungai. Ia menatap Clara, agak ragu. Tapi saat melihat air mata mengalir di pipi wanita itu, ragu itu lenyap. Perlahan ia melangkah ke batu-batu di tengah sungai, menyeberangi arus yang tenang menuju sisi tempat Clara berdiri. Langkah mereka beradu di tepi sungai. Tak ada kata-kata. Tak ada salam panjang.
Hanya pelukan hangat yang langsung terjalin di antara dua jiwa yang pernah tersambung oleh takdir. Clara menangis di pelukan Raka. Tangannya meremas punggung pemuda itu, seolah takut kehilangan lagi. Aku kira kamu sudah tak ada, bisik Clara, nyaris tak terdengar. Raka diam, hanya menepuk pelan punggung Clara. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, aku masih di sini, menunggu. Aku tahu suatu saat kamu akan kembali. Malam itu, di tepi sungai, mereka duduk berdua. Clara menatap wajah Raka dengan takjub. Raka menceritakan banyak hal, tentang bagaimana ia tetap tinggal di hutan, bagaimana ia mulai membantu desa-desa sekitar, menjadi penunjuk jalan untuk pendaki, dan bahkan belajar membaca dari seorang guru desa yang datang sebulan sekali. Aku tak pernah melupakanmu, Kak Clara, ucap Raka. Setiap malam aku ke sini, berharap melihat cahaya lampu senter atau suara panggilan dari seberang sungai. Tapi selama 3 tahun, hanya bintang yang jadi teman. Clara menggenggam tangan Raka. Aku bukan hanya kembali untuk menepati janji. Aku kembali untuk membawakan dunia yang layak buatmu. Buat semua anak seperti kamu. Raka tersenyum. Tapi aku sudah punya dunia sendiri, Kak. Hutan ini, pohon-pohon, sungai, dan suara burung. Tapi, kalau dunia yang kakak bawa bisa membuat semua anak di sini tetap bahagia tanpa kehilangan hutan mereka, aku akan ikut. Mata Clara berkaca-kaca. Ia tahu, anak ini bukan anak biasa. Ada jiwa pemimpin yang tumbuh dari kesunyian dan penderitaan. Ia tahu, Raka bukan hanya seorang anak yang menolong bule tersesat. Ia adalah benih masa depan yang tumbuh dari tanah yang jarang disirami kasih. Esok paginya, Clara memperkenalkan Raka kepada timnya. Para relawan menyambut pemuda itu dengan kehangatan dan rasa hormat. Seorang videografer dokumenter dari Swiss bahkan menangis ketika mendengar kisah hidup Raka. Dia seperti tokoh fiksi, tapi nyata, gumamnya. Clara menunjuk sebuah bangunan kayu yang belum selesai dibangun. Ini akan jadi ruang kelas pertama. Namanya kelas Raka. Raka tersipu, menggaruk kepalanya. Kenapa harus pakai nama aku? Karena semua ini ada karena kamu, jawab Clara mantap. Kamu bukan hanya menolong aku 3 tahun lalu. Kamu mengajarkan aku arti hidup. Arti bertahan. Arti peduli. Hari demi hari, Raka mulai terlibat aktif. Ia mengajarkan anak-anak bermain di alam, mengenal tumbuhan obat, membangun rumah pohon, dan membaca bintang. Clara membantunya belajar lebih lanjut tentang sains, budaya, dunia luar. Tapi ia tak pernah memaksa Raka untuk berubah jadi orang kota. Justru Clara lah yang belajar menjadi bagian dari dunia Raka. Malam hari, mereka kadang duduk bersama, berdiskusi soal rencana ke depan. Raka ingin ada taman belajar terbuka. Clara ingin ada perpustakaan berbasis energi surya. Dan keduanya sepakat bahwa sekolah alam itu harus tetap menjaga jantung hutan, bukan merusaknya. Suatu malam, ketika api unggun menyala dan anak-anak desa berkumpul di sekelilingnya, Clara berdiri di depan mereka sambil menggenggam tangan Raka. Anak-anak, katanya, tempat ini dibangun untuk kalian. Disinilah kalian boleh bermimpi setinggi langit, tanpa harus meninggalkan akar kalian di bumi. Dunia luar besar, tapi rumah kita, rumah kalian, bisa jadi cahaya bagi dunia. Anak-anak bersorak. Raka tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Clara menepuk bahunya. Terima kasih karena dulu tidak membiarkanku mati di hutan. Sekarang, izinkan aku hidup di hutan ini bersama kalian. Tepuk tangan meledak. Para relawan berdiri, para warga desa ikut menyanyikan lagu daerah. Dan malam itu, langit terasa lebih dekat, seolah alam pun merestui pertemuan kembali dua insan yang dipertemukan oleh nasib, dipersatukan oleh kasih, dan kini menyemai harapan baru.
3 tahun berlalu sejak Clara dan Raka kembali dipertemukan di tepi sungai itu. Sekolah alam yang dulu hanya berupa rangka kayu kini berdiri kokoh di tengah rimbunnya hutan, menyatu indah dengan alam sekitarnya. Atapnya dari daun rumbia yang diperkuat panel surya, dindingnya dihias lukisan anak-anak tentang alam, dan ruang-ruangnya dipenuhi suara tawa, cerita, serta impian yang tak lagi terkurung oleh keterbatasan. Clara kini tak lagi pulang ke Eropa. Ia tinggal di sebuah rumah kayu kecil di pinggir sekolah, hidup sederhana tanpa fasilitas mewah. Rambut pirangnya sering dikepang oleh anak-anak perempuan desa, dan wajahnya selalu tersenyum walau kulitnya mulai terbakar matahari. Ia telah menjadi bagian dari hutan, sebagaimana hutan telah menjadi bagian dari dirinya. Banyak orang dari kota besar dan luar negeri datang ke sekolah itu, bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk memberi. Mahasiswa, peneliti, dokter muda, guru, bahkan seniman. Semua terinspirasi oleh kisah tentang anak yatim piatu yang menyelamatkan bule tersesat dan berujung pada revolusi kecil di tengah belantara Indonesia. Mereka menyebut tempat itu sebagai rumah Raka, tempat perlindungan, pembelajaran, dan pengasuhan bagi anak-anak yang kehilangan segalanya, namun mendapat kembali harapan. Raka sendiri tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Ia kini menjadi pembicara di berbagai forum pendidikan alam, bahkan diundang secara daring ke konferensi lingkungan internasional. Tapi Raka tetap Raka. Ia lebih suka berjalan tanpa alas kaki di tanah basah hutan daripada duduk di ruangan ber-AC. Ia lebih senang mengajari anak-anak membuat rakit bambu daripada menjelaskan grafik ekonomi. Suatu sore, Clara dan Raka duduk di bangku bambu yang menghadap sungai. Di seberang, anak-anak mandi sambil bernyanyi. Angin lembut meniup dedaunan dan aroma tanah basah menyelimuti suasana. Raka, kata Clara, kadang aku merasa kamulah hadiah dari hutan ini untukku. Raka tertawa kecil, dan aku merasa, Kak Clara adalah balas budi dari semesta untuk semua anak yang pernah kehilangan. Clara menatap pemuda itu. Matanya berkaca-kaca. Aku datang ke hutan ini dulu untuk mencari keindahan. Tapi ternyata, aku menemukan makna hidup. Raka menoleh, dan aku awalnya hanya ingin menolong orang asing. Tapi ternyata, aku diselamatkan dari sepi dan kehilangan. Keheningan sejenak. Apa kamu tidak rindu pulang? Tanya Raka. Clara tersenyum. Aku sudah pulang, Raka. Inilah rumahku. Beberapa waktu kemudian, saat ulang tahun sekolah alam yang kelima, Clara berdiri di atas panggung bambu sederhana. Di depannya ratusan anak duduk dengan seragam alami, celana pendek, kaos sederhana, dan topi dari daun pandan. Para relawan dari berbagai negara ikut hadir. Clara membuka pidatonya dengan suara bergetar. Beberapa tahun lalu, aku hilang di hutan yang asing, dalam dunia yang tidak ku mengerti. Tapi seorang anak bernama Raka memberiku lebih dari sekadar petunjuk jalan keluar. Ia memberiku pelajaran tentang cinta, keberanian, dan makna menjadi manusia. Ia berhenti sejenak, menahan tangis. Dan hari ini, kalian semua, anak-anak yang luar biasa, telah menunjukkan pada dunia, bahwa dari tempat paling terpencil pun, cahaya bisa muncul. Bahwa masa depan bukan ditentukan oleh di mana kita lahir, tapi oleh siapa yang mau peduli. Tepuk tangan menggema. Anak-anak bersorak. Raka tersenyum dari belakang panggung, air matanya jatuh diam-diam. Clara menunduk, memegang dadanya. Terima kasih, hutan, karena telah memberi aku hadiah terbaik dalam hidupku. Dan kepada anak-anak ini, aku tidak datang untuk menyelamatkan kalian. Kalianlah yang menyelamatkanku. Beberapa bulan kemudian, sebuah buku diterbitkan berjudul Hadiah dari Hutan. Kisah nyata yang ditulis Clara tentang petualangannya tersesat, tentang Raka, dan tentang lahirnya sekolah alam. Buku itu menjadi bestseller di Eropa dan Asia.
diterjemahkan ke dalam 17 bahasa. Sebagian besar royalti digunakan untuk membangun lebih banyak sekolah alam di pelosok Indonesia. Dan Clara? Ia tetap tinggal di sana. Setiap pagi menyiram tanaman. Setiap malam membacakan dongeng untuk anak-anak yang tak lagi punya orang tua. Ia tak pernah menikah, tapi hatinya penuh cinta. Ia tak punya anak kandung, tapi semua anak di tempat itu memanggilnya Mama Clara. Raka, kini dewasa, menjadi kepala sekolah sekaligus pembina komunitas lokal. Ia selalu mengatakan pada anak-anak barunya, "Kalau suatu hari kalian melihat seseorang tersesat, jangan takut menolong. Mungkin dari situ, hidup kalian akan berubah selamanya, seperti hidupku dulu." Dan di tengah hutan yang dulu sunyi itu, kini tumbuh suara-suara harapan, tawa, lagu, dan cinta. Hutan itu tak hanya punya nama, tapi juga punya jiwa. Jiwa anak-anak yang selamat. Jiwa Clara. Jiwa Raka. Jiwa semua orang yang percaya bahwa satu tindakan kecil bisa mengubah dunia. Dari kisah ini kita belajar bahwa satu kebaikan kecil, bahkan yang dilakukan di tempat terpencil dan oleh orang yang paling sederhana, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Kadang hidup mempertemukan kita dengan seseorang bukan tanpa alasan. Bisa jadi, merekalah yang akan membuka jalan baru dalam hidup kita. Clara bukan hanya diselamatkan dari hutan. Ia diselamatkan dari hidup yang hampa. Dan Raka bukan hanya menolong orang asing. Ia menemukan kembali makna kasih sayang yang pernah hilang. Jadi, jika hari ini kamu diberi kesempatan untuk menolong, sekecil apapun itu, lakukanlah dengan tulus. Karena bisa jadi, kebaikanmu akan jadi cahaya bagi orang lain, dan juga dirimu sendiri. Dan ingat, balas budi yang paling indah bukan datang dari rasa wajib, tapi dari hati yang pernah disentuh oleh cinta dan kepedulian.